Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Ini adalah video pertama dari playlist Kamus AutoCAD. Di playlist ini kita akan bahas perintah AutoCAD satu persatu. Dan di video pertama ini kita akan bahas perintah yang paling sering kita gunakan saat kita menggambar, yaitu perintah line. Nanti kita akan bahas perintah line ini mulai dari fungsi, cara mengaktifkan, cara menjalankan, dan opsi-opsi yang bisa kita pilih dari perintah ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Jangan lupa juga follow akun Instagram Tukang Gambar di @tukanggambar3d. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, fungsi dari perintah line. Sesuai dengan namanya, perintah line ini digunakan untuk membuat garis. Lebih tepatnya garis lurus, bukan garis melengkung. Garis lurusnya bisa lurus horizontal, bisa juga lurus vertikal, atau lurus miring, misalnya ke kanan atas atau ke arah lain. Intinya garis lurus. Selanjutnya, cara mengaktifkan perintah line. Seperti perintah AutoCAD pada umumnya, perintah line ini bisa kita aktifkan dengan beberapa cara. Bisa dari menu bar, bisa dari ribbon panel, bisa juga dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah line dari menu bar, caranya klik menu draw. Kemudian kita klik line. Maka perintah line sudah aktif. Selanjutnya untuk mengaktifkan perintah line dari ribbon panel atau dari toolbar, caranya kita klik icon perintah line, ikonnya garis miring seperti ini. Oke ya, apapun workspace yang kita gunakan, ikonnya akan sama. Mungkin ukurannya berbeda, tapi tidak masalah. Ikonnya garis miring. Kita klik, maka perintah line sudah aktif. Oke, selanjutnya cara mengaktifkan perintah line dari baris perintah. Caranya cukup ketik huruf L. Teman-teman bisa lihat di baris perintah di sini, saya ketik L, kemudian enter. Maka perintah line sudah aktif. Oke, selanjutnya cara menjalankan perintah line atau cara membuat garis. Di sini saya contohkan membuat garis bebas terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah aktifkan perintah line menggunakan salah satu cara yang saya jelaskan tadi. Di sini saya contohkan klik icon line dari ribbon panel. Setelah kita aktifkan perintah line, langkah selanjutnya adalah tentukan titik pertama dari garis yang akan kita buat. Menentukan titik ini bisa kita klik sembarang di layar kerja, bisa juga dari titik referensi dari objek yang sudah ada sebelumnya. Bisa juga kita tentukan koordinatnya. Di sini saya contohkan klik bebas di layar kerja. Kita klik di sini. Selanjutnya setelah kita klik titik pertama, kita tentukan titik berikutnya. Nanti dari titik pertama ke titik berikutnya akan menjadi sebuah garis. Saya contohkan klik di sini. Nah, setelah membuat garis pertama, kita bisa melanjutkan menentukan titik berikutnya untuk garis kedua. Nanti titik kedua dari garis pertama akan menjadi titik pertama untuk garis berikutnya, seperti ini misalnya. Kemudian, misalnya kita klik lagi di sini. Nah, setelah menentukan beberapa titik, teman-teman bisa lihat di bagian baris perintah di sini ada dua opsi, ada close dan undo. Undo ini untuk membatalkan titik terakhir. Close digunakan untuk menutup objek atau menghubungkan titik terakhir dengan titik pertama. Untuk memilih opsi ini, kita bisa klik langsung di baris perintah seperti ini, klik pada opsinya, atau bisa juga ketik U untuk undo atau ketik C untuk close. Di sini saya contohkan memilih opsi undo. Saya ketik U, kemudian enter. Maka titik terakhir dibatalkan. Selanjutnya saya contohkan pilih close. Saya ketik C, kemudian enter, maka otomatis kita sudah membuat garis dari titik terakhir ke titik awal, begitu. Kemudian saya contohkan membuat garis yang titik awalnya dimulai dari referensi objek yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, sebelumnya kita sudah punya garis seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis lagi, kita klik perintah line. Misalnya kita ingin membuat garis dari titik akhir garis yang sudah ada sebelumnya, kita bisa arahkan ke ujungnya, nanti akan muncul icon endpoint. Atau jika kita ingin membuat dari titik tengahnya, kita bisa arahkan ke titik tengah, nanti akan muncul icon midpoint. Setelah muncul titik referensinya, kita bisa klik, kemudian kita mulai membuat garis. Untuk mendapatkan titik referensi seperti endpoint, midpoint, center, dan lain sebagainya, kita harus mengaktifkan OSNAP. Saya sudah pernah bahas di playlist belajar AutoCAD dari nol.
di video yang berjudul pengaturan awal AutoCAD. Selanjutnya saya contohkan cara membuat garis yang penentuan titiknya kita gunakan sistem koordinat. Untuk koordinat absolut saya lihat posisi kursor di status bar di sini ya. Jadi kita aktifkan perintah line, kita tentukan titik awalnya misalnya di koordinat 11,40. Kita tinggal ketik 11,40. Kemudian enter, maka garis akan kita mulai dari titik koordinat 11,40. Kemudian kita tentukan titik koordinat akhir misalnya di koordinat 50,40. Nah, itu contoh cara membuat garis dengan menentukan koordinat. Materi tentang sistem koordinat sudah pernah saya bahas di playlist belajar AutoCAD dari nol di video yang berjudul sistem koordinat AutoCAD. Selanjutnya bagaimana cara menentukan panjang garis. Nah, untuk menentukan panjang garis kita bisa ketik panjangnya secara langsung. Misalnya kita klik titik awal di sini, kemudian kita arahkan kursor ke arah bebas, kemudian kita tentukan panjangnya misalnya 50, ketik 50 enter, kemudian ke sini misalnya 20 enter. Nah, ini panjang garisnya sudah 50 dan 20. Tapi jika teman-teman menggunakan AutoCAD versi lama yang belum bisa menggunakan cara ini, untuk panjang garis bisa kita tentukan menggunakan sistem koordinat, bisa polar, absolut, atau relatif. Nanti akan saya contohkan. Kemudian bagaimana cara membuat garis lurus, horizontal, atau vertikal. Nah, untuk membuat garis lurus, horizontal, atau vertikal kita bisa gunakan bantuan ortho mode di sini. Kita bisa klik dari status bar atau bisa juga kita ketik F8. Saya aktifkan ortho mode, kemudian kita aktifkan perintah line. Maka otomatis garis yang akan kita buat selalu lurus. Jika kita arahkan kursor ke kanan atau ke kiri, otomatis garisnya lurus horizontal. Misalnya kita klik, kemudian kita arahkan kursor ke atas atau ke bawah, garisnya otomatis lurus vertikal begitu. Selanjutnya saya contohkan membuat garis lurus, horizontal, dan vertikal dengan menentukan panjangnya. Ini ortho masih aktif ya. Kemudian kita aktifkan perintah line, kita klik titik awal garisnya, kita arahkan ke kanan, input panjangnya misalnya 25 enter, kemudian ke atas 25 enter. Maka otomatis garisnya lurus dan panjangnya pas 25. Seperti ini. Kemudian jika teman-teman menggunakan AutoCAD versi lama yang belum bisa menginput panjang secara instan, kita bisa gunakan sistem koordinat. Kita aktifkan perintah line, kita tentukan titik awalnya bebas misalnya di sini. Kemudian kita akan buat garis lurus ke kanan panjangnya 25. Di sini saya contohkan menggunakan sistem koordinat relatif. Caranya ketik add, karena panjang garisnya 25 jadi kita isi X-nya 25. Kemudian karena lurus ke kanan, kita isi Y-nya 0. Jadi add 25,0, kemudian enter. Kemudian untuk membuat garis lurus ke atas sepanjang 25, caranya cukup ketik add 0,25. Maka garisnya lurus, horizontal, dan vertikal, panjangnya 25. Ini saya buat menggunakan sistem koordinat relatif. Selanjutnya bisa juga kita gunakan sistem koordinat polar. Misalnya titik awalnya kita mulai dari sini, kita buat garis lurus ke kanan sepanjang 25. Caranya ketik add, panjangnya 25, kemudian simbol kurang dari, arahnya 0 karena ke kanan. Teman-teman bisa lihat add 25 kurang dari 0, kemudian enter. Maka kita sudah membuat garis lurus ke kanan sepanjang 25. Kemudian untuk membuat garis lurus ke atas sepanjang 25, caranya ketik add, panjangnya 25, kemudian simbol kurang dari, arahnya 90, kemudian enter. Nah, ini garisnya hasilnya sama. Cuma saya gambar menggunakan sistem koordinat polar. Oke. Kemudian bagaimana cara menentukan kemiringan garis? Untuk menentukan kemiringan garis kita bisa gunakan bantuan polar tracking atau bisa juga kita ketik koordinatnya menggunakan sistem koordinat relatif, polar, atau absolut, tapi yang mudah menggunakan sistem koordinat polar. Saya contohkan menggunakan bantuan polar tracking terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan di polar tracking di sini, kita pilih kemiringan berapa yang akan kita buat. Misalnya 45 derajat, maka kita pilih yang ada 45 derajatnya. Atau jika tidak ada opsi di sini, kita bisa pilih tracking setting, kemudian kita contreng additional angle dan tulis kemiringan yang akan kita tracking begitu. Di sini saya contohkan kita pilih yang 45, 90, 135 dan seterusnya. Kita klik 45, 90, kemudian kita aktifkan polar tracking.
Kita buat garis, misalnya kita buat garis lurus dulu seperti ini. Nah, efek polar tracking adalah muncul garis tracking warna hijau ini. Misalnya kita buat garis seperti ini, kemudian kita akan buat garis miring 45 derajat. Maka jika kita arahkan kursor ke kanan atas sampai muncul garis tracking, berarti ini sudah pas 45 derajat. Misalnya kita ingin menentukan panjangnya juga, kita bisa ketik panjangnya 20, enter. Maka ini panjang garisnya 20, kemiringannya 45 derajat, begitu. Kemudian saya contohkan menentukan kemiringan garis menggunakan sistem koordinat polar, karena yang mudah menggunakan polar. Kita klik perintah line, kita buat garis misalnya seperti ini, kemudian kita akan membuat garis misalnya kemiringan 20 derajat, panjangnya 20 misalnya. Kita cukup ketik add, panjangnya 20, kemudian simbol kurang dari untuk menentukan kemiringan. Kemiringannya misalnya 20, kita ketik 20, enter. Jadi ini panjang garisnya 20, kemiringan garisnya 20 derajat. Tapi jika kita ingin menentukan kemiringannya saja tanpa menentukan panjangnya, kita cukup gunakan simbol kurang dari. Contohnya seperti ini, kita aktifkan perintah line, kita buat garis lurus dulu, kemudian misalnya kita akan buat garis dengan kemiringan 25 derajat. Kita cukup ketik simbol kurang dari, teman-teman bisa lihat di baris perintah, kemudian ketik kemiringannya 25 derajat, kemudian enter, maka otomatis garis akan terkunci di kemiringan 25 derajat. Bisa ke atas 25 derajat atau ke bawah 25 derajat, seperti ini. Kita bisa klik sembarang. Ini otomatis kemiringannya 25 derajat. Oke, itu beberapa cara menentukan kemiringan garis. Sekarang kita praktek. Di sini saya punya objek sederhana sekali, hanya kita buat menggunakan perintah line. Garis vertikal di kiri panjangnya 25, di bawah 35, kemudian garis miring ini 15, kemudian di sini 40. Nah, garis ini dan ini tidak diketahui panjangnya, tapi tetap bisa kita buat karena sudah kita ketahui panjang garis yang lain. Nah, untuk membuat objek seperti ini, kita cukup klik perintah line. Kita bebas mulai dari mana, saya contohkan mulai dari titik kiri atas. Kita mulai dari sini misalnya. Kita klik titik awal, kemudian kita buat garis lurus ke bawah. Kita arahkan kursor ke bawah, kita ketik 25, enter. Kemudian ke kanan, lurus 35, enter. Kemudian kita buat garis panjangnya 15 mili, kemiringannya 40. Kita gunakan sistem koordinat polar. Ketik add, panjangnya 15, kemudian simbol kurang dari, kemiringannya 40. Ketik 40, enter. Kemudian kita buat garis lurus ke atas, supaya panjangnya sama dengan yang kiri, kita bisa arahkan ke sini, kemudian kita tarik ke kanan. Sampai ketemu titik temu seperti ini. Garis hijau ini adalah efek dari auto snap. Jadi untuk bisa memunculkan garis tracking hijau ini, kita harus aktifkan auto snap seperti ini. Saya sudah pernah bahas di pengaturan awal AutoCAD. Kita klik, kemudian kita klik di sini. Maka sudah jadi objek persis seperti yang sebelah kiri. Oke, kemudian kita praktek satu lagi. Di sini objeknya hampir sama, cuma di sini panjang garis miringnya tidak diketahui, tapi hanya diketahui kemiringannya. Ini tidak masalah ya. Saya contohkan, kita klik perintah line. Kita bisa mulai dari mana saja, tapi saya contohkan dari ujung kanan atas. Kita klik misalnya di sini. Kita buat garis lurus ke kiri, arahkan kursor ke kiri, panjangnya 40. Ketik 40, enter. Kemudian ke bawah, panjangnya 25, ketik 25, enter. Kemudian ke kanan, panjangnya 30, ketik 30, enter. Nah, kemudian garis dengan kemiringan 30 derajat. Kita bisa kunci garis kita di kemiringan 30. Caranya ketik simbol kurang dari, teman-teman bisa lihat di baris perintah, kurang dari itu untuk menentukan kemiringan. Kemudian kemiringannya 30, kita ketik 30, enter. Nah, sekarang garis kita sudah terkunci di kemiringan 30 derajat. Kemudian untuk menentukan titik berikutnya, kita bisa arahkan kursor ke endpoint di sini. Maka akan muncul garis tracking seperti ini. Ini efek dari auto snap. Kita bisa klik, kemudian kita klik di titik awal, atau kita ketik C kemudian enter. Maka sudah jadi objek persis seperti yang kita contoh.
Nah, kurang lebih seperti itu materi cara membuat garis, menentukan panjang garis, dan menentukan kemiringan garis. Untuk menentukan panjang dan kemiringan garis, atau menentukan arah garis, penting banget untuk kita paham tentang sistem koordinat AutoCAD, yang materinya sudah pernah saya bahas di playlist belajar AutoCAD dari nol. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.